Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitabah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil janji daripada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Al-ahda alaihim fit Taurah, di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji daripada mereka. Siapa mereka? Ulama'il Yahud wan Nasara, para pendeta-pendeta dan orang-orang alimnya daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang paham dan mengerti akan kitab Taurat dan kitab Injil, yang paham bahwa di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ada keterangan tentang sifat-sifat Nabi terakhir, tentang karakter berita kedatangan daripada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang paham daripada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, Allah mengambil janji kepada mereka, la tubayyinunnahu wa tabla yubayyinunnahu, untuk menjelaskan apa yang dipahami oleh mereka tentang sifat Nabi, tentang kedatangan Nabi, tentang berita diutusnya Nabi di akhir zaman. Allah mengambil janji kepada mereka, awas cek sempen beritahu dah ke orang bakna paham kitab Taurat, bakna maca kitab Taurat. Para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, la yubayyinunnahu, untuk menjelaskan kepada umat bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya, karakternya, jelaskan, tidak boleh disimpan. Linnasi, kepada umat manusia, termasuk pengikut mereka. Wala yaktumunah, dan tidak boleh disimpan. Karena ini merupakan berita yang hak, berita yang benar, tidak boleh disimpan dan tidak boleh ditakwil-takwil. Nah, ini bukan Muhammad, tidak ada Nabi terakhir nanti yang diutus. Nabi terakhir itu ya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa tidak ada Nabi, ditakwil. Nah, ini bukan Muhammad, Muhammad itu bukan Nabi. Tidak boleh ditakwil-takwil dan tidak boleh disimpan, ya, berita tentang kedatangan Nabi di dalam kitab Taurat dan Injil. Liyubayyinunnahu, jelaskan kepada umat, terangkan kepada umat bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang namanya Muhammad, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, karakternya, jelaskan. Jangan ada yang disimpan, jangan ada yang ditakwil-takwil. Itu janji Allah yang diminta kepada mereka, para pendeta dan para pimpinan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Namun apa kenyataannya? Kenyataannya fanabadzuhu wara'a zuhurihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berjanji menjelaskan kepada umat tentang sesuatu yang hak, yang benar, untuk disampaikan kepada mereka umatnya, linnasi fanabadzuhu wara'a zuhurihim, tarahul mitsaq. Kenyataannya mereka tidak menyampaikan kepada umat, justru mereka nabadzuhu wara'a zuhurihim, mereka melempar janji itu ke belakang punggung mereka, ke arah belakang punggung mereka. Artinya mereka sama sekali tidak menyampaikan sesuatu yang hak ini tentang perihal kedatangan Nabi kepada umat mereka. Dan mereka menyimpannya, mereka mentakwil-takwil
dan justru mereka melempar ke arah belakang punggung mereka, wara'a zuhurihim falam ya'malu bih, dan mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap daripada para pendeta Yahudi dan Nasrani, para ulama-ulama mereka. Jadi ini bukan orang-orang bodoh, bukan daripada orang-orang bodoh atau pengikutnya Yahudi dan Nasrani, tapi ulama para pimpinannya, para tokoh-tokohnya, para ulamanya. Nabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila. Janji yang diminta oleh Allah daripada mereka orang-orang Yahudi, daripada ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, pimpinan mereka untuk menyampaikan perihal tentang berita kedatangan Nabi, bukannya justru disampaikan, malah justru mereka takwil, mereka simpan dan mereka lempar ke arah belakang punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila akhadhu badalah, kemudian mereka rela untuk mengambil ganti daripada janji Allah yang amat mulia dan agung, samanan qalila, dengan ganti yang harga yang sedikit, minad dunya, daripada dunia, min safalatihim, yang mereka ambil daripada orang-orang bawahan mereka, para pengikut mereka. Apa yang mereka ambil? Biriyasatihim, derajat menjadi pimpinan dan menjadi tokoh di antara mereka umat orang-orang Yahudi. Jadi rela mengambil riyasah, tetap menjadi pimpinan, menjadi tokoh mereka, dan rela melempar janji Allah, yaitu untuk menyampaikan berita yang hak dan yang benar perihal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingkan antara menyampaikan berita yang hak dengan menjadi pimpinan atau menjadi tokoh mereka orang-orang Yahudi, maka tidak sebanding. Menyampaikan sesuatu yang hak itu adalah pekerjaan yang amat mulia dan agung. Fil ilmi fakatamuhu khawfa fautihi alaihim. Fakatamuhu, maka berita itu, berita kedatangan Nabi, fakatamuhu, mereka simpan, tidak mereka beritakan. Kalaupun mereka memberitakan, menyampaikan, mereka berusaha untuk mentakwil-takwil, sehingga pengikut mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa di akhir zaman akan datang seorang Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasa khaufa fautihi alaihim, takok pengikut buruh, takok abang tak jadi pemimpin pole, tak jadi pendeta pole. Kalau mereka sampaikan kepada pengikut mereka, maka pengikut mereka akan lari daripada mereka dan menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari saya kata takok pengikut buruh ben abang tak jadi pemimpin pole. Fabi sama yashtarun, maka seburuk-buruk sesuatu yang mereka beli atau yang mereka tukar adalah riyasah atau pangkat untuk menjadi pimpinan di antara mereka orang-orang Yahudi. Itu seburuk-buruknya sesuatu yang diambil, seburuk-buruknya pengganti adalah syira'uhum hadza, yaitu riyasah, rela untuk
melempar janji Allah dan mengambil riasah, menjadi tokoh dan pimpinan orang-orang Yahudi. Walaupun ayat ini konteksnya adalah ditujukan kepada mereka para pendeta dan ulama Yahud yang menyimpan dan mentakwil berita tentang kedatangan